Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' dan karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan masih pada pembahasan kaidah yang ketiga dari total 4 kaidah yang kita akan bahas. Dari kaidah-kaidah bagaimana cara kita mengenal tauhid, dan dengannya kemudian kita juga tahu apa itu syirik. Sebelum melanjutkan pada bahasan yang baru berkaitan dengan penyebutan dalil akan bahwasanya orang-orang ada yang menyembah orang-orang saleh dan para wali, maka seperti biasa kita ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan lebih khusus kepada pengulangan, yakni kaidah. Baru kemudian kita loncat ke dalil bahwasanya ada orang-orang yang menyembah orang saleh. Perhatikan halaman 53 pemirsa, untuk siapapun yang memiliki buku terjemahannya. Wal qaidatu tsalitsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Kaidah yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk peribadatannya. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, menyembah para nabi dan orang-orang saleh, menyembah bebatuan dan pepohonan, dan ada pula di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tanpa membeda-bedakan mereka. Selama seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu perbuatan syirik. Tidak ada bedanya siapapun dan apapun yang Anda sembah. Apakah dia malaikat, apakah dia nabi dan rasul, apakah dia orang saleh, apakah dia para wali, apakah dia atau apalagi mereka hanya bebatuan, pepohonan dan patung. Selama sebuah ibadah dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan mereka. Nabi Muhammad tidak bedakan orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah orang saleh. Nabi Muhammad tidak bedakan orang yang menyembah pepohonan dengan orang yang menyembah malaikat atau nabi. No, semuanya sama. Karena ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah. Maka ketika ibadah dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik. Siapapun dan apapun yang Anda sembah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dengan kaidah kita kemudian bisa faham mau bagaimanapun macam rupa peribadatan manusia di zaman kita ini, dengan berbagai macam alasan yang kemudian mereka sampaikan, selama peribadatan tersebut kemudian dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Itulah yang kemudian kita perangi. Jadi dengan mengetahui kaidah, maka kita akan tahu bahwasanya mau bagaimanapun prakteknya, maka kita bisa tahu itu adalah sebuah kesyirikan atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dalil ada orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah menyampaikan bahwasanya ada sebagian orang yang menyembah malaikat. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masuk pada dalil yang menyebutkan bahwasanya ada sebagian orang yang menyembah orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan halaman 67. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Artinya adalah dalam surah Al-Isra ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Dari keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan kita akan tahu apa yang dimaksudkan dengan al-wasilah di sini. Kata beliau hafizahullah ta'ala Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, wa dalilus salihin yani anna hunaka man 'abada as-salihin minal bashar. Qauluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Perkataan pengarang wa dalilus salihin dan dalil orang-orang saleh adalah maksudnya adalah bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah orang-orang yang saleh dari kalangan manusia. Jadi ada orang yang menyembah orang-orang saleh
dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mereka seru itu, mereka panjatkan kepadanya doa, mereka persembahkan kepada mereka ibadah. Mereka sendiri yang diibadahi mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Apa itu wasilah? Kita akan bahas. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka sendiri, yaitu orang-orang saleh yang disembah, mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan. Sebelum masuk kepada makna al-wasilah. Qila nazalat hadhihi al-ayah fi man ya'budu al-masiha wa ummuhu wa uzairan. Fa akhbara subhanahu anna al-masiha wa ummuhu Maryam wa uzairan kulluhum ubbadun lillah yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu fahum ubbadun muhtajuna ila Allah muftaqiruna ilayhi yad'unahu wa yatawassaluna ilayhi bit-tha'ah. Qala ta'ala yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yani al-qurbu minhu subhanahu wa ta'ala bi ta'atihi wa ibadatihi. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadah li'annahum basharun muhtajun fuqara yad'una Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Wa man kana kadzalika la yasluhu ay yu'bada ma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan ayat ini turun pada orang yang menyembah Al-Masih dan ibunya Maryam, Isa dan ibunya Maryam. Ayat ini turun pada orang yang menyembah Al-Masih, Isa dan ibunya dan juga Uzair. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Al-Masih, Isa dan ibunya dan Uzair, semua mereka hamba-hamba Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih maknanya ya, muhtajun, muftaqirun, orang-orang yang selalu membutuhkan Allah karena mereka hamba. Karena mereka hamba, maka mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'unahu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatawassaluna ilaihi bit-ta'ah, dan mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Yakni al-qurbu minhu bi ta'atihi wa ibadatihi. Maksud dari mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala ialah bahwasanya mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-qurbu minhu. Mereka mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wasilah yakni al-qurbu minhu. Mereka sendiri mencari wasilah, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana caranya? Dengan ketaatan dan ibadah. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadah. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak layak untuk diibadahi. Kenapa? Karena mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, dengan menjalankan ibadah. Orang-orang saleh itu, para wali itu, dalam bab ini misalnya Isa, ibunya Uzair, mereka sendiri berusaha mendekat kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, dengan beribadah kepada Allah, mengharap rahmat Allah, takut akan azab Allah. Maka tidak layak kemudian peribadatan dipersembahkan kepada mereka. Lawang mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah kok. La yasluh lil ibadah. La yasluhuna lil ibadah. Mereka tidak saleh, mereka tidak baik, mereka tidak layak untuk dipersembahkan kepada mereka ibadah. Tidak pantas. Kenapa? Karena mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita kok beribadah kepada mereka? Lawang mereka sendiri ingin beribadah kepada Allah kok. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, dengan ibadah. Mereka sendiri mengharap rahmat Allah. Mereka sendiri takut akan adab Allah. Kenapa ibadah kita persembahkan kepada mereka? Li'annahum basyarun muhtajun fuqara yad'una Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab. Karena mereka semuanya manusia. Mereka membutuhkan Allah. Mereka fakir kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka mengharap rahmat Allah. Mereka takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan dan ibadah. Karena mereka manusia. Mereka membutuhkan Allah. Makanya mereka berdoa kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut akan adab Allah. Wa man kana kadzalika la yasluh ay yu'bada ma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang kasusnya seperti itu, tidak layak kemudian disembah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sendiri beribadah kepada Allah. Bagaimana kemudian peribadatan kita persembahkan kepada mereka? Mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah, fakir kepada Allah, mengharap rahmatnya, takut akan azabnya. Maka barang siapa yang seperti ini kasusnya, barang siapa yang seperti ini keadaannya, tidak layak disembah bersama Allah. Siapapun mereka. Mau nabi kek, mau rasul kek, mau orang saleh kek, para wali, sama. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengharap kepada Allah. Mereka takut akan Allah. Mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kemudian kita mempersembahkan ibadah kita kepada mereka? Wal qaulu tsani, dan perkataan atau pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jin fa aslama al jinnu wa lam ya'lam haula'i alladhina ya'budunahum bi islam wa saru yataqarrabuna ila Allah bit ta'ah wad dhara'ah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah fahum 'ubadun muhtajuna fuqara'a la yasluhuna lil ibadah. Pendapat yang kedua, bahwasanya ayat ini turun kepada sebagian manusia di kalangan orang-orang musyrikin, di mana mereka menyembah
sebagian dari jin, menyembah jin. Kemudian jin tersebut masuk Islam dan mereka tidak mengetahuinya. Jadi orang-orang yang menyembah jin, jadi ayat ini disebutkan turun kepada sebagian orang-orang musyrikin atau kepada orang-orang musyrikin yang menyembah jin. Kemudian jin tersebut masuk Islam. Dan yang menyembah jin ini tidak tahu bahwasanya jin tersebut telah masuk Islam. وَصَارُوا يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ بِالطَّاعَةِ وَالضَّرَعَةِ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Maka akhirnya jin-jin tersebut yang disembah selain Allah, mereka masuk Islam dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, dengan ketundukan. Dan mereka mengharap rahmat Allah, mereka takut akan azab Allah. Fahum ubadun muhtajuna fuqara. Maka para jin ini mereka hamba-hamba Allah. Mereka hamba-hamba Allah yang butuh kepada Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasluhuna li'ibadah. Maka mereka tidak layak untuk dipersembahkan kepada mereka peribadatan. Karena mereka hamba Allah. Jin-jin yang masuk Islam itu, yang mereka sembah, merekanya sudah masuk Islam, merekanya mengharap rahmat Allah, takut akan azab Allah, mereka tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Mereka hamba. Maka tidak layak kemudian peribadatan kita persembahkan kepada hamba. Lalu mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa ayyan kana al-muradu bil ayah al-karimah fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus salihin sawa'an kanu minal anbiya'i was salihin aw minal awliya'i was salihin sawa'an kanu minal anbiya'i was siddiqin aw minal awliya'i was salihin fala tajuzu ibadatuhum li'anna al-kulla ubbadun lillah fuqara ilaihi fa kaifa yu'baduna ma'allah jalla wa ala. Yang manapun dari yang dimaksudkan dari ayat yang mulia tadi, karena disebutkan turun kepada sebagian orang-orang musyrikin yang menyembah jin, dan disebutkan di pendapat yang pertama turun kepada orang-orang yang menyembah Al-Masih Isa ibnu Maryam dan ibunya Maryam dan kemudian juga Uzair, yang manapun, maka sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya mengibadahi atau tidak bolehnya beribadah kepada orang-orang saleh. Karena mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah, mengharap rahmat Allah, takut akan azab Allah. Jika demikian kondisi mereka, maka tidak layak untuk disembah bersama Allah. Lawang mereka hamba kok. Maka ayat ini menunjukkan tidak bolehnya beribadah kepada orang-orang saleh. Sama halnya apakah orang-orang saleh tersebut adalah para nabi atau siddiqin atau para wali atau orang-orang saleh. Maka tidak boleh beribadah kepada mereka, mempersembahkan peribadatan kepada mereka, karena mereka semuanya hamba-hamba Allah yang mengharap kepada yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan Allah selalu. Maka bagaimana mungkin kemudian mereka disembah bersama Allah? Lawang mereka mengharapkan Allah kok. Mereka hanya berharap kepada Allah, mereka yang butuh kepada Allah. Bagaimana mungkin kemudian mereka disembah bersama Allah? Udah enggak level, jauh. Mereka hamba. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba di antara mereka siapa yang lebih dekat kepada Allah. Maka barang siapa yang seperti ini kondisinya tidak layak untuk disembah karena mereka hamba. Wal wasilah ma'naha at-ta'atu wal qurbu. Dan wasilah itu maknanya adalah ketaatan dan kedekatan. Fahiya fil lughah asyai'u alladhi yuwassilu ila al-maqsud. Al-wasilah secara bahasa ia adalah sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan. Sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan, menyampaikan kepada maksud dan tujuan. Falladhi yuwassilu ila ridallah wa jannatihi huwa al-wasilah ila Allah. Hadhihi hiya al-wasilah al-mashru'ah fi qouli ta'ala wabtaghu ilaihi al-wasilah. Al-wasilah maknanya adalah ketaatan dan kedekatan. Al-wasilah secara bahasa sesuatu yang menghantarkan kepada maksud atau tujuan. Maka sesuatu yang menghantarkan kepada ridha Allah, menghantarkan seorang kepada ridha Allah dan kepada surganya, maka ia adalah wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wasilah yang disyariatkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan, ketaatan. Itulah yang menghantarkan seorang kepada ridha Allah. Itulah hal yang menghantarkan seorang kepada surga Allah. Apa itu? Ketaatan. Amal muharrifun al-mukharrifun fayaquluna al-wasilah an taj'ala bainaka wa bainallah wasitatan minal awliya was-salihin wal amwat. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah liyuqarribuka ila Allah. Qala ta'ala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Fama'na al-wasilah inda ha'ula'il mukharrifin an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifu Allah bika wa tunkiru lahu hajataka wa tukhbiruhu anka ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam atau ka'anna Allah jalla wa ala bakhilun la yu'ti illa ba'dama yulahu ilaihi bil wasa'id. Ta'ala Allah amma yaqulun. Sedangkan orang-orang yang muharrif, merubah makna ayat, mukharrif, para pendusta, mereka mengatakan al-wasilah, kata mereka, wasilah itu adalah antaj'ala bainaka wa bainallahi wasitah. Engkau menjadikan antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala perantara. Minal awliya was salihin wal amwat. Dari kalangan para wali, orang-orang saleh atau orang-orang mati. Itu wasilah. Jadi para muharrif, perubah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukharrif, pendusta. Mereka mengatakan bahwasanya wasilah itu adalah engkau menjadikan antara dirimu dan Allah perantara. Perantara tersebut, mereka bisa para wali, mereka bisa orang saleh, mereka bisa orang mati. Taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah liyuqarribuka ila Allah. Engkau jadikan mereka perantara antara dirimu dan Allah agar mereka mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wasilah versi para pendusta. Allah berfirman, "Ma'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka
kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit lagi. Sudah kita bahas ayat ini di kaidah yang kedua. Fa ma'nal wasilah inda haula'il mukharrifin, maka makna wasilah bagi para pendusta ini adalah bahwasanya engkau menjadikan antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala perantara yang mengenalkanmu kepada Allah, menyampaikan semua hajatmu kepada Allah, dan menghabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentangmu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, atau seakan-akan Allah Subhanahu wa taala pelit, tidak memberi kecuali setelah kemudian perantara yang merengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala yang mereka katakan. Jadi inilah versi para pendusta, bahwasanya wasilah itu engkau menjadikan antara dirimu dan Allah perantara yang mengenalkanmu kepada Allah, yang menyampaikan hajatmu kepada Allah, yang mengkhabarkan tentangmu kepada Allah. Jadi seakan-akan Allah tidak tahu dengan kamu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu pelit, gak akan ngasih kecuali orang-orang ini, para wasilah ini, para perantara ini merengek kepada Allah, baru Allah akan kasih kepadamu. Jadi seperti itu. Jadi seakan-akan Allah tidak kenal dengan Anda. Seakan-akan kebenaran Allah itu Anda sifati dengan kebakhilan, kekikiran, pelit, sebagaimana orang-orang Yahudi mensifati Allah seperti itu. Hingga Anda perlu, hingga Anda butuh seseorang yang merengek kepada Allah, baru kemudian Anda akan dikasih oleh Allah. Kayak gitu. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari semua yang mereka katakan. Walihada yushabbihuna 'ala an-nasi wa yaqulun. Allah Jalla wa Ala yaqul, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Fadalla 'ala anna ittikhadha al-wasa'id min al-khalqi ila Allah amrun mashru'un. لأن الله أثنى على أهله وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. Oleh karena itu mereka menyebarkan syubhat kepada manusia dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yang berdoa mengharap kepada Allah al-wasilah. Maka ayat itu menunjukkan, kata mereka, bahwasanya menjadikan perantara-perantara dari kalangan makhluk kepada Allah itu adalah perkara yang disyariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang tersebut, dan di ayat yang lain Allah berfirman, bayangin, syubhatnya pakai ayat. Ayat yang pasti sahih, tapi cara memahaminya salah. Akhirnya jadi syubhat. Kan kita sering menyampaikan ya, bahwasanya dalil para penyembah kubur itu banyak. Satu, cerita dusta. Dua, hadis palsu. Tiga, hadis lemah. Empat, perkataan seorang alim yang mereka alimkan, mereka ulamakan, gak dikenal dengan alim ulama yang lain. Yang kelima, dengan ayat yang pasti sahih dan hadis yang sahih, tapi dipahami semaunya. Ini yang sedang kita bahas, yang nomor 5 ini. Jalil para penyembah kubur, pakai ayat yang pasti sahih. Cuman cara memahaminya semau gue, semau saya, semau mereka. Maka oleh karena itu mereka menebarkan syubhat kepada manusia dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sedang kita bahas ini yang kemudian mereka pakai. Al-ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihil wasilah.
Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya karena wasilah versi mereka menjadikan antara kita dan Allah perantara yang mendekatkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Allah, menyampaikan hajat kita kepada Allah, mengkhabarkan kepada Allah tentang kita. Itulah wasilah versi mereka, para pendusta. Maka kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwasanya menjadikan perantara antara kita dan Allah dari kalangan makhluk, entah dia orang saleh, dia wali, dia nabi bahkan, itu adalah perkara yang disyariatkan. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang tersebut. Dan di ayat yang lain, mereka pakai ayat yang lain lagi nih. Tapi dipahami juga dengan pemahaman wasilah yang tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepadanya, perantara antara dirimu dan Allah. Orang-orang saleh, para wali, orang-orang mati. Wajahidu fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Jadi ketika menerjemahkan wasilahnya salah, maka ayat yang manapun kemudian yang menyebutkan tentang wasilah, itulah maksud yang mereka inginkan. Syekh melanjutkan, qalu innallaha amarna an nattakhidhal wasilah ilaihi wal wasilah ma'naha al-wasithah. Hakadha yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذه هي الوسيلة المشروعة. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita menjadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wasilah itu maknanya kata mereka perantara antara kita dan Allah. Mereka orang saleh, mereka para wali, mereka orang-orang mati yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Seakan-akan Allah nggak kenal. Yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah, yang akan mengkhabarkan tentang kita kepada Allah. Seakan-akan Allah nggak kenal kita, seakan-akan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu pelit. Sampai kemudian orang-orang soleh ini yang harus meranyak dulu kepada Allah sampai Allah mengabulkan kita. Ya, gitu. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menjadikan perantara antara kita dan Allah. Inilah yang mereka lakukan. Mereka merubah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari makna yang semestinya. Kata Syekh, fal wasilah al-masyru'ah, maka al-wasilah yang disyariatkan di dalam firman Allah dan juga di dalam sabda Nabi Muhammad SAW adalah at-ta'atul lati tuqarribu ila Allah, ketaatan yang mendekatkan kepada Allah, itulah wasilah. Wasilah yang disyariatkan itu adalah ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Taat beragama itu wasilah, bukan syirik. Bagaimana syirik kemudian jadi wasilah? Wasilah yang disyariatkan di dalam firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad adalah ketaatan yang mendekatkan kepada Allah, amal saleh. Wattawassulu ilaihi bi asma'i wa sifatihi, dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asma dan sifatnya. Sebutkan asma dan sifat Allah kemudian minta. Kalau boleh kemudian kita tambahkan, dan bertawassul kepada Allah dengan doa orang saleh yang masih hidup, bukan yang mati. Kalau yang dimaksudkan adalah dengan yang masih hidup dengan doanya, benar. Memang seperti itulah praktik para sahabat kepada Nabi Muhammad.
Ketika Nabi Muhammad meninggal, praktek para sahabat kepada sahabat yang lain yang mereka pandang kesolehannya, itu Abbas, paman Nabi Muhammad. Jika itu yang dimaksudkan bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup, doa orang saleh masih hidup. Perhatikan kisinya ini, doa orang saleh masih hidup, bukan yang sudah mati. Maka itu benar. Karena seperti itulah praktek para sahabat bertawassul kepada Nabi Muhammad dengan doanya. Ketika Nabi Muhammad meninggal, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Allah, dulu kami bertawassul dengan doa Nabi kami Muhammad, Engkau turunkan." Tapi sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, kami bertawassul dengan doa paman Nabi kami Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Maka ya Allah turunkan hujan, turun. Jadi tawassul itu dengan doa orang saleh yang masih hidup, boleh, benar itu. Ustadz, syekh, tuan guru, habib atau siapapun, orang yang saleh yang Anda pandang kesolehannya, datangi, minta, doakan, benar itu. Bukan dengan yang sudah meninggal. Yang masih hidup, Anda tahu kesolehannya, minta, doakan. Itu praktek tawassul yang benar. Bukan dengan yang sudah meninggal. Yang masih hidup dengan doanya. Bukan dengan sosoknya. Bukan dengan fisiknya. Dengan doanya. Wallahu a'lam bishawab. Hadhihi al-wasilah al-masyru'ah. Inilah wasilah yang disyariatkan. Mendekatkan diri dengan ketaatan, amal saleh. Dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tambah dengan doa orang saleh yang masih hidup. Amma tawassulu bil makhluqin ila Allah Subhanahu wa ta'ala fa huwa wasilatun mamnu'ah wa wasilatun syirkiyah wa hiya allati ittakhadhaha al musyrikun min qablu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى هَذَا هُوَ شِرْكُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ وَإِنْ سَمُّوهُ وَسِيلَةً فَهُوَ الشِّرْكُ بِعَيْنِهِ وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لأن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا وإنما الشرك مبعد عن الله قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى تعالى الله أما يقولون. Sedangkan tawassul kepada para makhluk, menjadikan makhluk perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah mati, yang kita bahas ini ya, maka ia adalah wasilah yang terlarang, wasilah syirik. Dan itulah yang kemudian dijadikan orang-orang musyrikin sebelumnya. Prakteknya ya kayak gitu. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya adalah, dan mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis prakteknya orang-orang musyrikin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 3, yang artinya adalah, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama aja.
Orang udah mati kok. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adalah kesyirikan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir dari dulu sampai sekarang. Sawaun bisawa, sama aja prakteknya. Wa in sammuhu wasilah, walaupun mereka menamakan itu wasilah, maka ia adalah kesyirikan kepada Allah secara hakiki. Itulah inti kesyirikan. Dan ia bukan wasilah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesyirikan sebagai wasilah kepada Allah selamanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesyirikan itu wasilah? Menerima orang-orang yang berbuat syirik untuk mendekatkan diri kepada Allah, enggak akan selamanya. Wa innama syirku mub'idun anillah. Dan sesungguhnya kesyirikan itu menjauhkan diri kepada Allah. Bagaimana kesyirikan itu kok kemudian menjadi perantara antara Anda dan Allah? Ia menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa taala, syirik itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ancaman untuk yang berbuat syirik, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada untuk orang-orang yang zalim penolong. Ini ancaman untuk orang yang berbuat syirik. Diharamkan untuknya surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak bisa ditolong. Orang yang meninggal dengan dosa apapun, tapi tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatannya untuk ditolong masih ada. Karena dia berarti mengesahkan Allah. Tapi orang yang meninggal tidak sempat bertobat, meninggal dengan kesyirikannya yang besar, tidak bisa ditolong karena mereka tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik, yang levelnya di bawah syirik, apapun atau sebesar apapun dosanya, tapi levelnya di bawah syirik, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak cukup sampai di situ, bukan cuma tidak diampuni, tidak bisa ditolong. Al-Maidah 72. Sebuah pengecualian tentunya syafaat Nabi Muhammad untuk Abu Talib. Itu pengecualian saja. Khusus satu bab itu saja. Pertolongan Nabi Muhammad pun, syafaat Nabi Muhammad pun bukan kemudian Abu Talib keluar dari neraka, enggak. Dia tetap diazab, tapi yang paling ringan. Dan tahukah Anda azab paling ringan neraka Allah? Kata Nabi Muhammad SAW, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratun yaghli minhu dimaghuhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seringan-ringannya azab penghuni neraka adalah seorang laki-laki atau juga perempuan yang diletakkan di bagian telapak kakinya bara api darinya mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Dan itulah yang didapatkan oleh Abu Talib. Itu pengecualian. Pengecualiannya pun bukan berarti kemudian diselamatkan dari neraka, enggak. Diringankan. Dan seperti tadi paling ringannya. Yang berbuat zalim, syirik kepada Allah, tidak bisa ditolong. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah? Maka bagaimana mungkin kemudian kesyirikan dijadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan syirik. Ya mana mungkin? Mendekatkan diri kepada Allah itu dengan ketaatan. Mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan kesyirikan.
Ta'ala Allah amma yaqulun, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari semua yang mereka katakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wasyahidu min hadhil ayah, syahid atau intisari atau inti bahasan dari ayat ini adalah, kita sudah di penghujung juga, anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budu salihin. لأن الله بين ذلك وبين أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء ويبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يتقربون إليه بالطاعة أيهم أقرب يتسابقون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها يدعى ويعبد مع الله سبحانه وتعالى. Dan inti sari, inti bahasan disebutkan dengan istilah syahid. Perhatikan halaman 74. Inti pembahasan dari ayat ini adalah, dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa ada kaum musyrikin yang beribadah kepada orang-orang saleh. Sebab Allah Ta'ala telah menjelaskan hal itu. Dan Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mereka ibadahi adalah hamba-hamba Allah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yabtaghuna ilaihi ila rabbihimul wasilah." Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Itulah yang mereka lakukan. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni saling berlomba-lomba menuju Allah dengan ibadah dikarenakan sangat butuh dan fakir kepada Allah. Jadi mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Orang-orang saleh itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Yang kalian sembah itu, orang-orang saleh yang mereka sembah itu, orang-orang salehnya mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Mereka saling berlomba satu sama lain siapa yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena mereka semuanya membutuhkan Allah. Mereka mengharap rahmat Allah. Mereka takut akan adab Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, dan mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ya. Kemudian kata Syekh menutup, barang siapa yang sifat dan keadaannya seperti itu, artinya mereka sendiri itu menyembah Allah, mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah, mereka sendiri berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya, mereka sendiri mengharap Allah, takut kepada azab Allah. Kata Syekh, barang siapa yang sifat dan keadaannya seperti itu, mereka hamba Allah, maka sama sekali tidak pantas apabila dijadikan sebagai ilah, Tuhan yang diseru dan diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hamba. Maka tidak layak hamba siapapun dia, orang salehkah, walikah, nabi sekalian. Mereka hamba, maka tidak layak, tidak pantas untuk disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dipanjatkan kepadanya doa, untuk diibadahi bersama Allah. No, tidak pantas, karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dalil bahwasanya ada sebagian orang yang menyembah orang-orang saleh, tapi menggunakan syubhat firman Allah dengan pemahaman mereka. Dan tidak sedikit kemudian yang termakan dengan syubhat tersebut. Inilah pentingnya belajar kaidah. Nabi Muhammad tidak membedakan mereka. Nabi Muhammad perangi semuanya. Mau ada orang yang nyembah
bulan kek, matahari kek, malaikat, dan bahasan sekarang ini adalah menyembah orang soleh kek, syirik semua. Jika Anda tahu kaedahnya, maka mau bagaimanapun praktek yang ada di masyarakat, Anda bisa membedakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan bermanfaat, salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.